Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 4 akan melakukan praktek coaching. Saya sendiri Ida Lela Banyal sebagai coach, rekan saya Putu sebagai coci, dan teman saya Roswan sebagai pengamat. Adapun kasus 1, yakni Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Nah, kita akan lihat bagaimana proses coachingnya. Duduk sendirian, Putu? Boleh Ibu duduk di samping kamu? Iya, boleh Bu. Teman-teman kamu pada istirahat. Kamu tidak ikut, Nak? Tidak Ibu, saya lagi ingin sendirian, lebih nyaman sendiri Bu. Oh iya, Nak, tidak apa-apa. Kalau begitu, boleh Ibu bincang-bincang dengan kamu, Nak? Boleh Bu, mari Bu. Ibu senang kamu anak yang cukup aktif dan pandai. Setiap tugas yang kamu kumpulkan selalu bagus dibandingkan tugas temanmu yang lain, yang sekelompok dengan kamu. Apakah kamu bekerja kelompok dengan teman-temanmu? Tidak Bu. Kamu bekerja sendiri? Iya Bu. Kenapa coba kamu kerja sendiri? Harusnya tugasnya dikerjakan secara kelompok. Iya sih Bu, harusnya tugasnya dikerjakan secara kelompok. Tapi kenapa tidak dikerjakan secara kelompok? Apa teman-temanmu tidak mau membantu? Atau kamu mau cerita apa yang sebenarnya kamu rasa? Iya Bu, sebenarnya saya mau cerita masalah ini ke Ibu karena saya tahu Ibu pasti bisa membantu. Tapi saya agak sungkan kemarin-kemarin Bu. Oh iya, nah, Ibu senang sekali kamu mau berbagi cerita dengan Ibu. Tapi sebelum kita bicara lebih jauh tentang masalah kamu ini, Ibu mau tahu apa yang ingin kamu capai dari pembincangan dan diskusi kita tentang hal ini. Saya ingin tahu Bu, bagaimana saya menemukan solusi untuk bisa bekerja secara kelompok dengan teman-teman. Oh iya, coba Putu ceritakan apa yang kamu rasakan dalam bekerja secara kelompok. Sebenarnya sih saya lebih nyaman kerja sendiri Bu. Oh begitu ya, nah boleh Ibu tanya lagi ya, mana yang lebih baik kerja sendiri atau kerja bersama-sama? Sebenarnya kerja bersama-sama sih Bu. Alasannya apa ya? Kalau kerja bersama-sama itu enak Bu, memudahkan pekerjaan, kemudian asik juga Bu, bisa saling tukar pikiran. Kemudian kalau saya tidak tahu, bisa dibantu sama teman-teman yang lain yang lebih paham Bu. Oh iya, bagus. Ada lagi nah manfaat lain dari kerja sama-sama? Manfaat lainnya ya tugas kita jadi lebih cepat selesai Bu, dan cepat dikumpul. Kalau begitu, yang selama ini Putu rasakan dalam kerja kelompok itu seperti apa? Kalau kerja kelompok selama ini Bu, teman-teman itu ada yang kadang cuek, kemudian malas kerja, ada juga yang tidak serius. Terus itu yang membuat saya menjadi malas untuk bekerja sama-sama. Belum lagi kalau ada tugas biologi, misalnya kalau harus mengumpulkan bahan praktek atau apa, kadang ada yang tidak kumpul, kerja juga asal-asalan. Jadi lebih baik saya buat sendiri saja Bu. Oh iya, nah, sekarang coba Putu jelaskan cueknya teman-teman itu seperti apa? Biasanya dalam kelompok sudah dibagi tugas-tugas seperti apa, tapi sebagian tidak dikerjakan Bu. Tidak kerjakan karena kenapa, Nak? Katanya sih tidak ada referensi dan tidak ada jaringan internet, begitu Bu. Oh iya ya.
Sekarang Ibu tanya lagi, Putu sudah lakukan sesuatu untuk membantu mereka? Belum, Bu. Kalau tidak ada referensi nih atau jaringan, apa yang mesti Putu lakukan? Saya mencoba berdiskusi dengan mereka. Kebetulan ada jaringan internet di rumah, jadi bisa bekerja sama-sama di rumah, Bu. Iya, bagus. Selain itu, ada lagi yang bisa Putu lakukan? Ada sih, Bu. Ada teman saya yang rumahnya jauh, jadi dimarah ibunya untuk keluar. Jadi biasanya saya bantu dengan mengunduh materi untuk mereka, Bu. Iya, bagus. Nah, kalau untuk yang tidak bisa mengumpulkan bahan praktek nih yang tadi Ibu dengar di atas, itu alasannya kenapa, Putu? Yang saya dengar sih, Bu, karena dia tidak punya uang. Aduh, kasihan juga ya. Apa Putu sudah mencoba untuk membantu, nak? Belum, Bu, soalnya belum ada uang juga, Bu. Iya ya. Kalau begitu, apa ada cara untuk membantu temanmu? Menurut saya sih, Bu, saya akan menceritakan masalah ini ke ibu guru biologi untuk prakteknya. Mungkin dari sekolah bisa membantu menyiapkan bahan-bahannya, atau teman-teman yang ada dalam kelompok yang mungkin memiliki kelebihan bisa membantu, Bu. Ide bagus itu, Putu, sangat mulia. Ada lagi mungkin yang bisa Putu lakukan? Mungkin saya akan mencoba saling sharing, kemudian aktif bertanya kendala yang dihadapi oleh teman-teman saya, biar bisa saling membantu. Soalnya saya biasanya cenderung diam, Bu, dan mengerjakan tugas yang menjadi bagian saya saja. Mungkin saya egois ya, Bu. Tidak juga, nak. Tapi bagus idenya, nak. Berarti Putu nantinya sudah bisa kerja kelompok ya? Iya, Bu, siap. Tadi itu Ibu ada dengar beberapa solusi dari diskusi kita. Apa saja, nak? Bisa disebutkan ulang? Solusinya mungkin saya harus sering sharing dengan teman kelompok saya. Kemudian untuk lebih tidak egois dan harus saling membantu, Bu, dengan teman. Nah, iya. Ya, kamu sudah menemukan solusinya ya. Sekarang, terus siapa yang akan membantu kamu dalam melaksanakan rencana itu? Saya akan coba meminta bantuan Roswan, Bu, karena dia ketua kelas dan sangat dekat dengan beberapa kelompok lain. Kalau untuk teman-teman yang terkendala ekonomi, boleh kan, Bu, Ibu membantu saya untuk membicarakan dengan guru mata pelajaran, karena saya sudah merasa dekat dengan Ibu. Oh iya, nak. Ibu sangat senang membantu. Ya, terus apa bentuk tanggung jawab yang akan kamu lakukan, nak? Saya akan mengerjakan tugas bersama-sama, Bu. Kemudian saya akan saling sharing, menyesuaikan dengan waktu mereka, saling membantu agar tugas kelompok kami bisa dikerjakan dan bisa dikumpulkan tepat waktu, Bu. Nah, iya, bagus. Nah, ya tadi kamu sudah menemukan solusinya ya. Apakah kamu siap berkomitmen dengan rencana itu? Iya, Bu, pasti. Hebat. Kamu sudah menemukan solusi untuk bekerja sama dengan kelompok kamu. Iya, Bu. Terima kasih. Saya senang dan merasa sangat lega sudah bisa berbagi cerita dengan Ibu dan sudah menemukan solusinya. Ya, Ibu juga sangat senang, nak. Kamu bisa menemukan solusi sendiri. Jangan sungkan ya, kalau ada masalah berbagi saja dengan Ibu. Mungkin Ibu bisa bantu dan cari solusi. Wah, Putu, bel sudah berbunyi, nak. Ayo masuk ke kelas. Iya, Bu, terima kasih. Ayo, Bu, kita masuk. Ayo. Alhamdulillah, sesi coaching tadi dengan rekan Ibu Putu yang bertindak sebagai coach telah selesai. Demikian sesi coaching hari ini. Terima kasih. Selanjutnya saya kepada rekan saya, pengamat Pak Roswan, untuk memberikan penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan tanggapan terhadap hasil coaching. Setelah mengamati proses coaching yang dilakukan, pada prinsipnya telah diuraikan proses coaching dengan model Tirta, di mana coach telah menggali informasi
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai pengarahan untuk mencapai tujuan, yaitu coaching dapat bagaimana menemukan solusi untuk bekerja secara bersama-sama dengan teman-teman kelompok. Selanjutnya, coaching ini mengidentifikasi masalah-masalah yang kemudian dialami dari proses pengkajian terhadap latar belakang masalah, terus bagaimana menggali informasi sehingga antara coach dan coachee saling berkolaborasi terhadap masalah yang dihadapi. Pada rencana aksi, coachee dapat meminta bantuan kepada ketua kelas, kemudian menceritakan masalah kepada guru mapel, dan membantu teman-temannya mengunduh materi. Selanjutnya pada tanggung jawab, sebagai bentuk tanggung jawab, maka ia akan mengerjakan tugas secara bersama-sama, saling sharing, menyesuaikan waktu dengan teman-teman lainnya, saling membantu agar tugas bisa terkumpul sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Roswan, Ibu Ida. Itu tadi pembahasan proses coaching kelompok kita terkait dengan kasus yang pertama. Saya lanjutkan untuk kasus yang kedua. Untuk kasus kedua ini saya selaku coach atau guru, kemudian selaku coachee di sini adalah Pak Roswan sebagai murid dan pengamatnya Ibu Ida nanti sebagai pengamat. Ya, baik, untuk mempersingkat waktu, untuk kasus 2 saya akan membacakan kasus 2. Kasusnya adalah seorang anak bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid dan tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal tersebut? Ya, kita mulai percakapannya. Dipersilahkan. Ya, selamat pagi Ibu. Maaf mengganggu. Bisakah Ibu meluangkan waktu sebentar? Iya Roswan, selamat pagi. Ayo duduk dulu nak. Terima kasih Bu. Iya, baik nak Roswan. Ada yang bisa Ibu Guru bantu? Iya Ibu. Oke baik, bisa kamu ceritakan kepada Ibu? Iya Bu. Sebenarnya saya merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Oh begitu. Apa boleh Ibu tahu siapa nama guru tersebut? Apa semua guru memperlakukanmu tidak adil? Tidak Bu. Saya rasa guru itu saja. Oke baik. Apa yang ingin kamu peroleh dari diskusi kita kali ini? Saya mau diperlakukan secara adil Bu. Saya tidak ingin guru tersebut pilih kasih. Oke baik. Bisa kamu ceritakan mengapa sih kamu itu merasa guru tersebut tidak adil? Begini Bu, guru tersebut membuka les privat dan saya tidak mengikutinya. Saya merasa tidak nyaman karena guru itu sering menyindir murid yang tidak ikut les. Selain itu,
saya merasa guru itu tidak adil dalam memberikan nilai, karena yang ikut les nilainya bagus dari yang tidak ikut les, Bu. Oh, jadi itu yang membuat kamu merasa tidak adil dan tidak nyaman di kelas. Selain itu, adakah yang membuat kamu merasa tidak nyaman lagi? Tidak, Bu. Guru tersebut sebenarnya baik, Bu. Di kelas juga beliau tidak pernah marah dan materi yang disampaikan juga mudah dipahami. Hanya saja saya merasa beliau tidak adil dalam memberikan nilai karena saya tidak ikut les privatnya. Baik, Ibu paham apa yang kamu rasakan. Tapi apakah untuk pelajaran lain teman-temanmu tersebut juga mendapat nilai bagus? Pelajaran tertentu ya, Bu. Tetapi untuk pelajaran lain kadang saya lebih bagus. Oh, berarti untuk pelajaran lain bisa kadang temanmu lebih bagus, kadang kamu juga yang lebih bagus. Nah, sekarang menurut kamu apa ya yang seharusnya guru tersebut lakukan? Menurut saya, beliau sebaiknya tidak mengungkit murid yang tidak ikut les privat, karena saya merasa tersindir dengan sikap beliau seperti itu. Kemudian, dalam memberikan nilai, harus adil sesuai dengan kemampuan kami, bukan karena les privat atau tidak. Oh, baik. Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya agar kamu merasa lebih nyaman di kelas? Mungkin saya sebaiknya menanyakan langsung kepada beliau ya, Bu, agar saya tahu kenapa nilai saya di bawah teman yang ikut les. Iya, bagus sekali. Kamu bisa menanyakannya dengan beliau. Lalu, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Saya akan menemui beliau dan menyampaikan ketidaknyamanan saya dan menanyakan kenapa nilai saya tidak sebagus nilai teman yang ikut les, agar bisa memperbaiki dan belajar lebih giat lagi, Bu. Wah, bagus kalau begitu. Berarti menurut kamu dengan menemui beliau dan menyampaikan ketidaknyamananmu, kamu akan merasa lebih baik. Apakah dengan begitu kamu akan merasa nyaman di kelas? Ya, Bu. Dengan menyampaikan langsung kepada beliau, saya akan merasa lebih nyaman. Saya juga mengetahui mengapa nilai saya tidak lebih baik dari teman lain dan akan berupaya lebih baik lagi. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang dari diskusi kita tadi terkait dengan masalah yang kamu hadapi, solusi-solusi apa saja sih yang sudah kita bahas tadi? Saya akan menemui beliau, menyampaikan ketidaknyamanan saya, dan menanyakan mengapa nilai saya tidak lebih baik dari teman yang ikut les. Oh, bagus sekali, Nak. Nah, menurut kamu, eh, siapa sih yang dapat membantumu agar rencanamu ini dapat berjalan dengan baik? Saya akan meminta Ida, Bu, untuk menemani saya menemui beliau. Bagus. Lalu, kapan kamu akan menemui beliau? Setelah jam istirahat, Bu. Baik. Lalu, apa bentuk tanggung jawab yang akan kamu lakukan? Saya akan menemui beliau dan saya juga akan belajar lebih keras lagi, Bu. Bagus sekali, Nak Roswan. Terima kasih, Bu, sudah bersedia mendengar permasalahan saya. Sama-sama, Nak Roswan. Ya, demikian tadi adalah sesi coaching antara guru dan murid. Saya persilahkan untuk pengamat untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Ida Lela Banyal sebagai pengamat, mengamati dari awal sampai akhir pembahasan proses pelaksanaan coaching terhadap kasus 2 ini, di mana salah seorang murid tidak mendapatkan perlakuan yang adil.
karena tidak mengikuti les privat. Nah, dari proses coaching yang saya ikuti, saya melihat tujuannya sudah tercapai, di mana seorang coach sudah berhasil melakukan percakapan dengan Coci, bagaimana dan apa tujuan dari terlaksananya coaching itu untuk menemukan solusi. Jos menemukan solusinya dan tidak merasa lagi diperlakukan tidak adil bila tidak melaksanakan les privat. Kemudian pada prosesnya ada pertanyaan-pertanyaan pematik. Jos memberikan identifikasi, bagaimana menggali informasi yang sedalam-dalamnya dari Coci untuk membantu menemukan solusi. Jadi menurut saya bagus sekali ya proses coaching pada hari ini. Karena sudah menemukan informasi dengan memberikan pertanyaan refleksi, kemudian di rencana aksi juga nampak ada pertanyaan dan umpan balik. Sudah mengajak Coci untuk bertanggung jawab dan melaksanakan aksi yang akan dilakukan. Saya menangkap semua langkah dalam Modertita sudah ada dalam proses coaching pada kasus 2 ini. Terima kasih kepada Ibu Putu dan Pak Roswan sebagai COS dan Coci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 3 sebagai coach adalah Pak Roswan, kemudian sebagai coachnya adalah Ibu Ida dan saya sendiri Ibu Putu sebagai pengamat. Baik, saya persilahkan untuk Pak Roswan dan Ibu Ida. Iya, baik, terima kasih. Kita masuk pada kasus 3. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Bagaimana proses coaching di sini? Seorang coach akan menghampiri coach yang lagi duduk dan melakukan perbincangan hingga coach menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Mari kita simak bagaimana proses coachingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Roswan. Bagaimana kabar? Baik Pak Roswan. Tadi saya lihat sepertinya sudah selesai supervisi ya, Bu? Iya Pak Wan, alhamdulillah. Terus bagaimana proses supervisinya, Bu? Alhamdulillah berjalan lancar sih. Tapi sepertinya saya lihat Ibu sepertinya beda dari hari-hari kemarin. Sepertinya kelihatan Ibu murung dan tidak bersemangat begitu, Kak? Adakah sesuatu, Ibu? Itu lagi Pak Wane. Sebenarnya saya ada kepikiran juga. Mau cerita tapi bingung mau cerita dengan siapa. Apa Pak Roswan mau membantu saya? Boleh, Bu. Apa yang bisa saya bantu? Dan apa yang menjadi tujuan dari diskusi kita ini, Bu? Saya ingin menemukan solusi dari masalah saya ini, Pak Roswan. Boleh tahu masalah apa, Bu?
Saya bingung ini, salah saya di mana? Saya merasa tidak enak dan terganggu dengan kepala sekolah, Pak Roswan. Tidak enak seperti apa, Ibu? Apa yang membuat kamu tidak enak, Ibu? Sepertinya hubungan kamu dengan kepala sekolah terlihat baik-baik saja, kan? Coba kamu ceritakan buat saya, Ibu. Iya, Pak, ini masalah supervisi tadi, Pak. Saya ditegur oleh kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah ketika saya mengajar. Saya merasa bingung, kenapa saya ditegur? Wah, Ibu cerita bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan saat supervisi tadi. Tadi itu ya, Pak ya, saya mengajar tidak pakai buku teks. Padahal di RPP ada sumber belajar yang saya cantumkan. Jadi pengawas mempertanyakan itu. Kenapa tidak ada buku teks Ibu? Saya pikir yang saya pakai sumber belajar lain sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Dari penyampaian ini pengawas merasa tersinggung, Pak. Oh, bagus sekali Bu Ida. Ibu sangat kreatif. Sudah mengajar tanpa terpaku pada buku teks dan memanfaatkan sumber bacaan lain untuk menggali potensi yang ada pada murid. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Roswan. Tapi kalau boleh tanya Bu, kenapa sampai Pak pengawas tersinggung Bu? Itu lagi, Pak. Saya bingung. Sepertinya beliau keberatan kalau tidak pakai buku teks, Pak. Iya ya. Lalu apa yang Ibu lakukan saat itu? Nah, itu saya jelaskan nih bahwa walaupun tidak pakai buku teks, tetap saya mengacu pada kurikulum. Berarti Ibu tetap mempertahankan pendapat Ibu ya. Lalu bagaimana tanggapan Pak pengawas, Ibu? Beliau tampaknya tersinggung, Pak, dan sampaikan ke Kepsek. Kira-kira apa yang membuat pengawas sampai keberatan dan tersinggung sampai melapor begitu? Beliau maunya saya tetap pakai buku teks. Tetapi saya tetap tidak mau karena masih sesuai dengan petunjuk kurikulum. Tapi saat menyampaikan itu saya begitu spontan menyampaikan langsung, Pak. Sebenarnya Ibu lebih suka mengajar pakai buku paket atau sumber lainnya, Bu? Kalau saya sih, Pak, kalau mau jujur saya lebih suka mengajar dengan sumber lainnya, Pak. Oh, apa alasannya, Bu? Ya, karena kan anak-anak lebih antusias dan lebih menarik. Adakah hambatan ketika Ibu menggunakan buku paket? Iya sih, kalau pakai buku paket kan anak-anak cepat bosan, Pak. Iya, betul sih. Kalau pakai buku paket, tetapi adakah hambatan atau tidak kalau pakai sumber lain? Iya sih, kalau hambatannya kan harus menyiapkan banyak waktu, Pak, untuk mencari sumber belajar. Selain itu kan kalau ada gangguan jaringan, saat buat soal juga kan harus melihat pakai buku teks. Berarti buku paket ada manfaatnya juga ya? Iya sih, Pak, ada manfaatnya juga. Kira-kira ada tidak kemudahan kalau pakai buku paket? Kalau pakai buku paket sih lebih praktis ya, karena sudah ada, jadi tidak perlu menyiapkan lagi. Soal latihannya juga banyak, tinggal tambahkan dengan sumber lainnya saja, Pak. Ya, bagus, Bu. Kira-kira ada solusi yang bisa mengakomodir keinginan pengawas dan Ibu saat menghadapi masalah ini? Menurut saya sih memang bagus juga pakai buku paket, Pak. Jadi nanti, saya akan mengajar pakai buku paket dan sumber lainnya. Saya pikir sih pasti lebih asik, Pak. Iya, bagus, Bu. Berarti nantinya saat supervisi lagi, pengawas tidak akan keberatan lagi ya. Hehehe. Tapi tadi saya dengar beliau sepertinya tersinggung.
Jadi bagaimana kalau begitu, Ibu? Itu lagi Pak Roswan, bingung ini. Tadi tuh saya bicara spontan dan sedikit keras. Sepertinya saya harus minta maaf ya Pak Roswan ya. Oh iya, bagus, bagus idemu itu, Bu. Berarti Ibu sudah dapat solusi untuk masalah Ibu. Lalu, siapakah yang membantu Ibu untuk melaksanakan rencana aksinya tadi, Bu? Saya berpikir sih nih, kepala sekolah. Cuman mungkin saya akan minta maaf dulu, sekaligus menjelaskan permasalahannya dan meminta bantuan beliau, Pak. Iya, Ibu. Ide bagus. Terus, apa bentuk tanggung jawab nanti yang akan Ibu lakukan? Saya akan harus lebih mengendalikan emosi itu. Yang pertama, tidak egois, saling sharing, dan saat pembelajaran juga saya akan menggunakan buku paket dan sumber lainnya. Ya, semangat, Bu. Terus, apa kamu sudah siap untuk berkomitmen dengan rencana ini? Ya Pak, insya Allah. Pak, selama ada kemauan pasti ada jalan. Wah, mantap. Semangat ya. Semua ini kan berkat Pak Roswan. Berkat kita berdua, Ibu. Kan solusinya dari Ibu sendiri. Ayo, pulang sudah sore ini. Ayo Pak, lapar juga. Baik, Ya. itu tadi proses coaching dari kasus 3, Pak Roswan sebagai coach, Ibu Ida sebagai coach, dan saya sebagai pengamat. Berdasarkan hasil coaching tadi, saya mengamati berdasarkan model coaching model Tirta, saya amati di mana tujuan, identitas, rencana aksi, dan juga tanggung jawab sudah tergambar dari proses coaching tadi. Nah, tadi diceritakan bahwa ada seorang guru yang mendapat teguran karena dia mengajar tidak menggunakan buku paket, melainkan hanya menggunakan sumber lain. Kemudian dari percakapan tadi juga diperoleh solusi, akhirnya guru tersebut mau meminta maaf dan menyadari kesalahannya. Kemudian dia juga mau merubah dirinya, mengajar tidak hanya menggunakan sumber lain, tapi juga buku paket sebagai pendamping. Kemudian dari proses coaching tadi dikaitkan dengan model Tirta, untuk tujuan yaitu menyampaikan tujuan coaching. Tadi dalam percakapan tadi tujuan coachingnya sudah nampak dari percakapan awal saat Ibu Ida menyampaikan bahwa ia ingin menemukan solusi dari masalahnya. Itu adalah tujuan dari proses coaching. Kemudian identifikasi. Nah, identifikasi adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Nah, tadi coach juga sudah dapat menggali, sudah bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh coach dan juga bisa menggali potensi-potensi coach sehingga dia bisa mengenali dirinya, kemudian dia juga bisa mengungkapkan solusi-solusi yang bisa dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian bisa mengungkapkan memancing adalah hambatan yang dihadapi. Nah, tadi sudah dijelaskan juga apa sih hambatan kalau misalnya menggunakan buku paket, apa sih hambatan saat menggunakan sumber lainnya. Nah, itu. Kemudian tadi coach juga karena coach sudah menggali potensi-potensi coach, akhirnya coach bisa memikirkan atau mengungkapkan solusi-solusi yang ia pikirkan. Nah, kemudian pada bagian rencana aksi. Nah, rencana aksi adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Nah, tadi dalam rencana aksi juga sudah nampak ketika coach berencana akan meminta maaf. Nah, tadi sudah dimunculkan coach membuat rencana akan meminta maaf, kemudian akan membuat pembelajaran itu tidak hanya menggunakan sumber lainnya namun juga didampingi oleh buku paket. Nah, kemudian dari segi tanggung jawab. Nah,
Tanggung jawab adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksi. Nah, tadi rencana aksinya adalah meminta maaf, kemudian akan menggunakan buku referensi lain, misalnya sumber lain, dan juga buku paket secara bersamaan. Nah, kemudian tanggung jawabnya itu sudah terlihat saat Ibu Ida mengungkapkan mungkin harus lebih mengendalikan emosi. Nah, di situ ada muncul harus lebih mengendalikan emosi, kemudian tidak egois, berusaha untuk saling sharing, dan juga akan mengajar dengan buku paket dan juga dengan sumber lainnya. Kemudian komitmennya juga sudah nampak saat Ibu Ida mengatakan bahwa selama ada kemauan pasti bisa. Nah, itu merupakan komitmen yang disampaikan oleh Ibu Ida. Nah, selain itu juga tadi sudah disampaikan bahwa Ibu Ida akan meminta bantuan kepada kepala sekolah mungkin untuk menyampaikan seperti apa permasalahannya dan minta maaf kepada pengawas karena mungkin dari nada bicaranya juga mungkin agak kurang pas sehingga membuat pengawas itu tersinggung. Nah, dari pengamatan saya itu tadi kasus 3 yaitu tentang seorang guru yang mendapat teguran dari kepala sekolah karena laporan dari pengawas. Akhir dari coaching kita pada sore hari ini, kelompok kita juga sudah membahas. Yang pertama adalah coaching 1 yaitu tentang seorang murid yang bermasalah dengan temannya. Kemudian coaching 2 yaitu tadi seorang murid yang dia mengalami masalah dengan guru, dan coaching yang ketiga yaitu mengenai seorang guru yang bermasalah juga dengan kepala sekolah. Nah, mungkin demikian dari presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan praktik coaching dapat kami lakukan di sekolah kami masing-masing dengan kondisi yang lebih real. Baik, terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga proses coaching ini dapat memberikan manfaat. Baik, terima kasih. Selamat siang.